Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Semoga teman-teman sehat selalu, nanti lancar mengikuti SKB-nya, mendapatkan hasil terbaik, dan menjadi ASN tahun ini. Allahumma amin. Pada video kali ini saya akan share FR SKB Perikanan untuk jabatan analis pasar hasil perikanan ya teman-teman ya. CPNS formasi 2019 nih. Tapi SKB-nya kan pelaksananya tahun 2020. Oke. Apa saja yang keluar? Ini. Kemarin yang keluar di SKB APHP ya, analis pasar hasil perikanan. Yang pertama, itu soalnya tentang anestesi ikan. Nah, anestesi ikan sendiri merupakan suatu tindakan yang membuat kondisi di mana tubuh ikan tuh kehilangan kemampuan untuk merasa karena aktivitas respirasi dan metabolisme rendah, sehingga ikan akan mengalami perubahan secara fisiologis dari keadaan sadar menjadi pingsan. Ini referensinya dari Supianto tahun 2008. Nah, terus yang keluar yang kedua tentang market leader. Nah, market leader itu pemimpin ya. Jadi pemimpin pasar. Nah, itu apa pengertiannya? Nah, teman-teman pelajari nih. Yang ketiga, challenger. Nah, ini terus ada istilah market challenger ya. Nah, secara umum market challenger ini perusahaan yang mencoba memperluas pangsa pasarnya secara agresif untuk membanjiri pasar dengan produk-produk yang harganya lebih kompetitif ketimbang market leadernya, seperti itu. Yang keempat keluar juga istilah follower. Waduh, ini benar-benar yang keluar nih terkait APHP bener ya, analis pasar nih, hasil perikanan. Jadi tentang pasar nih, pasar tapi pasar yang kekinian istilah-istilahnya itu ya. Terus yang kelima, nature. Nah, contoh sederhana dari niche market ada di dalam industri pakaian nih. Dalam industri tersebut kamu menemukan pakaian untuk anak-anak dan juga pakaian untuk anak-anak dewasa, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan kurang lebihnya seperti segmentasi pasar. Nah, kita pasarnya kita pengen misalkan pakaian untuk anak-anak atau misalkan untuk pakaian untuk dewasa, seperti itu. Nicer. Ini yang keluar seperti itu. Terus berikutnya next nomor 5 yang keluar tuh suhu chill room ya. Nah, ini kisarannya suhu chill room itu 1 sampai 7 derajat Celcius teman-teman ya. Nah, kalau waktu saya dulu SKB itu 2018 ya. Saya formasi pengas perikanan tuh yang keluar tuh kan suhu titik beku ikan gitu. Nah, ini kalau yang APHP ternyata keluar juga ini tapi suhu tapi beda, suhu chill room ya. Terus yang keenam, waktu sadar ikan setelah anestesi dan faktornya. Nah, ini pemingsanan ya. Jadi untuk tujuannya digunakan dalam pengangkutan. Nah, beberapa skripsi ya atau penelitian itu menggunakan minyak cengkeh untuk dalam pengangkutan. Terus yang ketujuh nih keluar nih biaya transfer nih, nggak tahu nih yang dimaksud biaya transfer itu seperti apa nih ya. Mungkin dalam transaksi mungkin maksudnya ya. Oke, next. Yang 8 yang keluar tuh standarisasi teman-teman, grading sortir. Nah, ini menyortir tuh yang artinya tuh memilah ya, atau mengambil yang diperlukan dan mengeluarkan yang tidak diperlukan. Kalau grading, proses pemisahan bahan pangan berdasarkan mutunya, misalkan ukuran, bobot, dan kualitasnya. Yang kemarin yang keluar tuh standarisasi grading sortir. Nah, ini semoga bisa teman-teman pelajari lebih ini ya, lebih detail lagi. Oke, next. Ya, nomor 9 tuh keuntungan pemasaran online. Nah, ini sekarang kan modelnya online ya. Ini keuntungan pemasaran online. Seorang analis pasar hasil perikanan harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi tahu keuntungan pemasaran online terus dibandingkan dengan yang offline itu apa. Itu yang keluar juga itu ya. Terus yang nomor 10 itu hedging ya. Hedging. Ini hedging itu sebuah strategi trading yang dilakukan untuk melindungi dana yang digunakan oleh trader, dalam hal ini pengusaha, dari fluktuasi nilai tukar yang merugikan. Nah, ini istilahnya istilah benar-benar seorang ini ya, analis pasar ini, benar-benar istilah
pasar bener hasil perikanan, tapi di lingkup hasil perikanan. Oke, next, hedging ini dilakukan dengan cara membuat portofolio menggunakan derivat dari valuta asing. Nah, tujuannya agar apa? Perusahaan dapat membeli dan menjual mata yang ada demi menghindari resiko rugi karena adanya selisih nilai mata uang. Seperti itu teman-teman. Itu pengertian dari hedging ya. Terus yang keluar lagi yang ke-11 itu tentang bursa berjangka. Nah, ini saya kasih ulasan sedikit aja. Jadi biar saya membahas tentang FR juga ini biar punya bayangan nih secara garis besarnya pengertiannya. Karena kemarin saya dapat FR-nya itu berupa poin-poin aja. Misalkan tadi bursa berjangka, terus misalkan struktur pasar, terus tadi ya. Jadi secara umum aja. Ini saya buka nih, saya carikan pengertian secara umum aja. Jadi biar teman-teman punya bayangan nih. Nanti untuk perdalamnya silakan teman-teman belajar lagi ya. Jadi bursa berjangka nih adalah pasar beragam komoditas berjangka, indeks berjangka, dan opsi pada kontrak berjangka. Dilakukan transaksi jual dan beli. Oke, next yang 12 yang keluar apa? Elastisitas. Nah ini pengertian secara umum ya. Harga keseimbangan pasar ditentukan oleh titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Dalam hal kegiatan ekonomi, harga cenderung bersifat dinamis ya. Terkadang naik, terkadang juga turun. Lah ini elastisitas namanya di pasar ya. Ini tidak terlepas dari ini keseimbangan pasar nih. Elastisitas nanti kan ada titik itu namanya. Titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Oke. Next. Yang ke-13 struktur pasar nih. Struktur pasar kan kalau secara umumnya itu pasar kan ada persaingan yang sempurna dan tidak sempurna atau sehat dan tidak sehat nih. Nah ini kalau yang persaingan yang tidak sempurna atau tidak sehat ini dibagi menjadi 3 teman-teman, yaitu struktur pasar monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. Nah ini tentang lebih dalam teman-teman bisa search lagi nih di Google, pelajari lebih dalamnya tentang struktur pasar, terus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Next nomor 14 nih yang keluar tentang pengemasan teman-teman. Pengemasan terbuka dan pengemasan tertutup nih. Nah ini saya kasih ulasan ringkas aja ya. Kalau pengemasan tertutup yaitu pengemasan ikan hidup dengan menggunakan wadah tertutup. Udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam media tersebut. Nah, metode ini dilakukan pada proses pengangkutan jarak jauh dalam waktu yang relatif lama. Ini yang tertutup. Yang kedua kalau pengemasan dengan metode terbuka yaitu pengemasan ikan hidup yang diangkut dengan wadah yang terbuka atau media air yang masih dapat berhubungan langsung dengan udara bebas yang digunakan untuk proses pengangkutan benih jarak dekat dan tidak memerlukan waktu yang lama. Next. Yang keluar apa lagi? 15 yaitu tentang integrasi pasar teman-teman. Jadi integrasi pasar nih secara umumnya pengertiannya ya, merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh perubahan harga yang terjadi di pasar. Acuannya akan menyebabkan terjadinya perubahan harga pada pasar pengikutnya. Integrasi pasar. Oke, next. 16 yang keluar apa lagi? Ini pasar konkret dan abstrak teman-teman. Kalau pasar konkret adalah suatu pasar tempat pembeli dan penjual bertemu secara langsung. Ini dari pengertiannya aja konkret ya atau nyata ya. Jadi penjual dan pembeli bertemu secara langsung mengadakan transaksi jual beli ini barang atau jasa. Nah, dalam pasar abstrak penjual dan pembeli dapat bertemu secara tidak langsung nih kalau abstrak yang tidak langsung ya. Dan barang yang ditawarkan pun harganya berupa contoh saja. Seperti itu bedanya. Pasar konkret dan pasar abstrak. Nah. Next. Nah, 17 nih yang keluar tentang tarif teman-teman, tarif dan non tarif ekspor nih pada dunia perdagangan internasional. Dikenalkan ada 2 jenis nih hambatan ekspor, yaitu hambatan tarif dan non tarif. Lah tarif itu biasanya kan misalkan kita mau mengekspor nih dari Indonesia mengekspor ke Amerika atau Uni Eropa, nanti dikenakan tarif yang beraneka ragam gitu ya, sehingga harganya tidak bisa bersaing gitu. Lah kalau yang non tarif itu misalkan produk Indonesia perikanan yang diekspor ke Amerika, Jepang atau Uni Eropa itu dikenakan non tarif. Itu misalkan sertifikasi harus lengkap nih, HACCP-nya seperti itu.
Jadi non tarif itu semacam sertifikat teman-teman, sertifikasi dari produk tersebut. Terus yang nomor 18 yang keluar tuh faktor mikro dan makro di bidang pemasaran teman-teman. Nah ini nanti teman-teman bisa pelajari ya. Oke. Nomor 19 yang keluar nih lagi, keuntungan penggunaan sebuah merek. Nah, terus yang 20 tentang segmentasi pasar. Nah, tadi hampir kurang lebih sama dengan nature tadi ya. Jadi segmentasi pasar itu pengertiannya seperti apa. Nah, terus faktor-faktornya apa saja. Nah, teman-teman nanti pelajari nih segmentasi pasar. Yang ke-21 strategi penetapan harga itu seperti apa. Ya, dipelajari teman-teman ya. 22 tentang faktor perbedaan unsur kimia ikan. Lah ini baru ini korelasi dengan dunia perikanan ini. Ini materi basic nih ya. Terus yang 23 distribusi ikan. Nah, distribusi ikan. Nah, ini juga korelasi dengan benar-benar perikanan. Tapi kalau yang lainnya tadi bisa saya simpulkan SKB APHP ya, analis pasar hasil perikanan tahun 2020 kemarin benar-benar tentang pasar istilah pasar ya. Nah, gitu. Untuk yang di perikanan sangat kecil ini ya. Misalkan ini tadi unsur kimia ikan, distribusi ikan, terus tadi pengangkutan terbuka, tertutup itu ya. Nah, selebihnya kan segmentasi pasar, strategi penentuan harga, penggunaan merek itu kan pengetahuan yang ini ya, korelasi dengan jabatan tupoksi yaitu sebagai analis pasar hasil perikanan. Oke. Next. Nah, oke teman-teman. Semoga bermanfaat ya dan menjadi ilmu manfaat. Allahumma amin. Semoga sukses SKB-nya ya tahun ini dan lolos jadi ASN. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.